Niatku sudah berubah, Suliwa. Aku sudah tidak butuh lagi ramuan 7 dewa. Tapi sekarang kau kuajak untuk bergabung dengan perguruan Gunung Kencana. Saya akan senang kalau Kakang mau bergabung dengan Bopo. Terus terang, saya mengagumimu, Kakang Liwa. Ki Paron, tidak usah sampai kau korbankan putrimu. Aku tidak tertarik sama tawaranmu. Aku ingin tetap seperti Raja Wali yang bebas terbang kemana saja, tanpa ada yang melarang. Katakan dengan jujur, bagaimana keadaan kalian, Tantri? Dia kami perlakukan dengan baik. Bahkan dia mau bersahabat dengan putriku, Padmasari. Akan kuobrak-abrik padepokanmu kalau ternyata kalian mencelakakan Tantri. Tadinya dia mau kami ajak kemari. Tapi Kalyana Tantri tidak mau. Katanya dia tidak tega melihat Kakang Liwa diperlakukan seperti ini. Bopo? Aku tahu kau pendekar yang cukup tangguh. Sekarang kau kubebaskan dan kuundang ke padepokanku sebagai tamu. Seorang pendekar sejati tidak akan menolak undangan sesama pendekar. Suliwa. Ada yang kamu kenal, loh? Pemuda itu kakak seperguruanku. Namanya Suliwa. Dan perempuan itu pasti si kunyuk Kalyana Tantri. Oh. Apa oh? Oh. Mereka menyiksamu, Tantri. Orang tua itu ternyata pemimpin perguruan ini. Dan dia sangat mengagumimu, Kakang. Iya ya. Dia hanya menyuruh saya untuk mempengaruhi Kakang supaya mau menjadi anggota perguruan ini. Dia tidak cocok untukmu. Sirik. Kelihatannya cukup enak di sini, Kakang. Aku tidak mau terikat perkumpulan apapun. Kalau Tantri ingin ikut mereka, terserah. Itu sepenuhnya hak kamu. Silakan masuk, Suliwa. Dan kamu, Tantri, kalian adalah tamuku. Silakan Kakang Liwa. Tantri mau ngobrol di bilik saya. Ayo Tantri, ayo. Galuh. Apa? Loh, kok bentak? Ada apa? Sebaiknya kita pergi dari sini, loh. Ayo. Ya, sebaiknya kita cari tempat menginap di desa ini.
Malam itu terasa seperti pelukan hangat setelah sekian lama terjebak dalam dinginnya pengkhianatan dan ketakutan. Di perguruan Gunung Kencana, Suliwa duduk dengan hati yang nyaris tak percaya. Benarkah ini dunia yang sama? Tiada lagi tatapan mencurigakan, tiada jebakan yang mengintai. Yang ada hanyalah senyum tulus, tangan yang menjamu, dan ketenangan yang lama ia rindukan. Setelah semua luka batin yang ia alami di hutan, kini ia disambut layaknya saudara, diperlakukan dengan kehormatan yang tak pernah ia bayangkan. Di balik semua itu, ada cinta seorang ayah, Ki Paron, yang ingin melindungi dunia anaknya, Padmasari. Cinta itulah yang kini memayungi Suliwa dari segala derita masa lalu. Apa benar bahwa Kalyana Tantri hanyalah teman biasa, Liwa? Saya menganggapnya seperti adik sendiri. Saya kasihan. Dia sedang mencari ayahnya yang telah lama menelantarkannya sejak kecil. Terus terang. Sebenarnya saya ingin menjodohkan kamu dengan anakku. Tapi sayang, saya telah terikat janji dengan seorang sahabat untuk menjodohkan anak kami. Tapi sampai saat ini si Kaladana, saat itu tidak tampak batang hidungnya. Maksud Ki Paron, Padmasari. Begini, urusan anak muda sebenarnya aku kurang tahu. Tentu saja aku tidak bisa memaksamu. Dia mengatakan terus terang kepadaku bahwa dia jatuh cinta kepadamu. Mungkin bagimu aneh. Sebenarnya yang saya inginkan supaya kamu yang menjadi pewaris perguruan ini. Kamu dengan Padmasari. Siapa sampean? Saya dari Padepokan Halimun Petak. Ingin menemui guru kalian, Ki Paron Wajah. Ada perlu apa? Ada berita penting yang harus saya sampaikan. Sampean tunggu di sini. Hah? Ada apa? Siapa yang suruh kamu masuk? Ampun, Guru. Ada utusan Padepokan Halimun Petak yang ingin ketemu Guru. Suruh masuk dia. Empu Ranggasuli, pimpinan dari perguruan Halimun Petak itu sahabat saya. Pasti ada berita penting. Mungkin dia sakit. Kebetulan, saya sendiri sedang mencari seseorang dari Halimun Petak. Siapa? Nila Saroya. Silakan duduk. Terima kasih. Saya Udarana Ki Paron, murid tertua dari Guru Ranggasuli. Iya, aku pernah melihat kamu di Padepokan. Bagaimana kabar Ranggasuli? Untuk itulah saya datang kemari, Ki Paron. Guru Ranggasuli telah meninggal dan telah dikubumikan. Padahal dia lebih muda dariku. Kasihan. Siapa yang menjadi penggantinya? Katakan pada dia supaya datang kemari untuk mempermudah tali persahabatan. Sebenarnya Guru Ranggasuli telah menyerahkan tongkat cendana hitam kepada Paman Guru Yatindra. Tapi terjadi perebutan kekuasaan. Dan putri bungsu dari Ranggasuli telah merebutnya. Siapa namanya? Nila Saroya.
Nila Saroya menantang semua tetua padepokan. Dan ternyata berhasil mengalahkan kami. Paman Guru Yatindra tidak mau ada perang saudara sesama anggota perguruan. Maka beliau menyerahkan tongkat cendana hitam kepada Nila dan meninggalkan Halimun Petak. Saya jadi ragu. Persahabatan antara Gunung Kencana dengan Halimun Petak bisa dilestarikan. Kalau watak pimpinannya seperti itu. Kelihatannya Nila Saroya lebih menginginkan Halimun Petak menjadi perguruan yang lebih kuat. Dan kalau perlu bisa melibas perguruan-perguruan yang lainnya, Ki Baron. Itulah yang saya cemaskan. Biasanya orang muda memang sangat suka dengan sesuatu yang wah. Dia tentu bermimpi untuk mampu menaklukkan semua padepokan. Kemudian bisa menaklukkan sebuah negara. Lalu menjadi raja. Mimpi anak muda. Lalu kemana para tetua perguruanmu sekarang ini? Ya, sementara kami menyepi di Gua Lawa, Ki Baron. Supaya kami masih tetap bisa bersatu. Masalahnya, dia telah mengkhianati janjinya sendiri untuk mencari Bopo dan Biung. Sekarang, malah enak-enakan pacaran sama cucu si Kalapati itu. Mungkin kedatangan mereka di padepokan ini dalam rangka mencari kedua orang tuamu. Seperti Nini sendiri. Ke tempat ini mau apa? Hah? Kalau aku lain. Aku mau kembali ke Sugalu, ke rumahku. Tapi dia... Lihat mereka. Tidak tahu malu. Berpelukan di depan umum. Aku semakin yakin. Kalau kamu sebenarnya masih mencintai Suliwa. Berpelukan di depan umum. Tidak tahu malu. Tapi Nini Padmasari cantik kan, Kakang? Kamu ini bikin masalah saja, Tantri. Tugasku belum selesai. Guru dan Nyai Guru belum saya temukan jejaknya. Kamu tahu apa yang diinginkan Paron Raja? Tapi menurut pendapatku, Nini Padmasari orangnya lebih ayu dari Galuh Parwati. Dan lagi Nini Padmasari orangnya jauh lebih ramah. Aduh, Tantri, tunggu. Kamu perlu tahu, kalau aku kawin dengan Padmasari, artinya aku harus menetap di sini. Karena Paron Raja mau menyerahkan perguruan Gunung Kencana ini kepadaku. Itu tawaran yang luar biasa, Kakang. Kok malah bingung? Semua orang ini jadi pemimpin. Bahkan ada yang melakukan cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan kedudukan itu. Oh, begitu? Oh iya, begitu. Begitu ya? Permisi. Iya.
Jangan. Awas ya, Kakang. Jangan, Tantri. Sudah. Siapa? Bercanda kesayangan. Tidak malu. Biasa saja. Jangan. Kakang. Galuh! Galuh! Ada apa ini? Galuh, kenapa menyerangku? Galuh, ini aku, Suliwa. Kenapa tiba-tiba kamu kesetanan seperti itu? Demitmu, setan! Kamu yang kelakuanmu lebih busuk dari setan penghuni neraka. Apa salahku? Galuh, sudah Galuh, cukup. Maaf, biar mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Siapa kamu? Aku kenal mereka. Dan aku harus menyelesaikan pertengkaran itu. Tunggu, sabar. Pantas kamu menyuruh kita berpisah. Rupanya kamu kembali ke momongan dan menggait kecil itu, kan? Itu tidak benar, Luh. Buktinya dia bersama kamu dan berani mencubit-cubit perut kamu. Siapa lagi nih? Pergi kamu! Galuh, jangan Galuh. Galuh, hentikan. Galuh, jangan. Galuh, jangan Galuh. Aduh. Sakit, aduh. Cukup di depan Mas Ari. Dia adik seperguruan Kakang Suliwa. Galuh, sudah, hentikan. Hentikan. Mungkin ini adalah kesalahpahaman. Sudah. Bopo, Kalian benar-benar anak muda yang tangguh. Aku kagum dengan kehebatan kalian. Aku Paron Waja, pimpinan perguruan Gunung Kencana. Kalau boleh aku tahu, siapa kalian? saya... Dia putri guru saya, Empu Masyura, Ki Paron. Namanya Galuh Parwati. Pemuda itu... Dia teman seperjalananku. Namanya Aditya. Dari Pulau Kura-Kura. Pulau Kura-Kura. Oh, jangan-jangan kau murid Ganggadara. Benar, Ki. Saya murid guru Ganggadara. Weh. Mimpi apa aku tadi malam? Padepokanku kedatangan jago-jago muda. Dan semuanya adalah putra-putri sahabatku sendiri. Mahasura itu sahabatku. Dan Ganggadara juga teman akrabku. Ayo, kalian semua aku undang ke padepokanku. Hati tua Ki Paron bergetar saat kenangan lama datang menghantui. Nama Nila Saroya kembali bergaung di benaknya, memunculkan luka-luka lama yang belum sembuh. Sudamanik, seorang pendekar yang dulu pernah berjalan seiring dengannya, kini telah tiada. Tapi kematiannya terasa janggal. Terlalu sunyi, terlalu cepat. Dan entah mengapa, bayangan Nila Saroya menyelip di balik semua itu. Ada sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang membuat dada Ki Paron sesak oleh rasa curiga dan perasaan bersalah. Ia mengenal betul watak Sudamanik, rakus, haus kuasa, dan gemar merendahkan wanita.
Mungkinkah semua itu kini menuntut balasan? Di tengah pergulatan batin yang semakin membara, Suliwa pun bersiap bukan sekadar untuk bertindak, tapi untuk menuntaskan luka yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Kalau begitu, mungkin saya tidak bisa lama-lama berada di sini, Ki. Saya akan ke Padepokan Halimun Petak. Bagaimanapun, saya punya tanggung jawab untuk merebut kembali kitab pusaka dan semua senjata pusaka milik Padepokan Sugalu. Aku ikut. Dia telah menghancur leburkan keluargaku. Dan dia pula yang menyebabkan Bopo dan biungku hilang entah kemana. Bagaimana dengan Aditya dan Kalyana Tantri? Aditya, Tantri, sebaiknya untuk sementara waktu ini kalian tinggal saja di sini dulu. Tunggu sampai kami kembali. Saya mau mencari ayah saya. Sampai ketemu. Kalau begitu, saya mau menemani Tantri. Kebetulan saya tidak mempunyai tujuan apapun. Kedua pemuda ini sama-sama pernah singgah di hatiku. Sekarang, aku dihadapkan di antara dua pilihan. Bagaimana kalau Nila Saroya tidak mau menerima kita, Kakang? Kita coba menyentuh perasaannya. Setidak-tidaknya, dia tahu bahwa kita pun pernah dianiaya oleh Sidemani. Mudah-mudahan, sama nasib kita, bisa menyentuh perasaannya. Kita ke tempat teduh, Kakang. Ayo. Ke situ. Iya. Hei, mau kemana kalian, ha? Kami mau menemui Nila Saroya. Memangnya ada urusan apa? Hah? Hah? Nyawa kami pernah diselamatkan beliau. Kami mau mengabdi kepadanya. Ayo, lakukan. Ada gelombang aneh yang menyentuh hati Nila Saroya saat tatapannya bertemu dengan mata pria mitra. Bukan sekadar kagum, bukan hanya terpikat oleh wajah tampan. Ada getar yang sulit dijelaskan, seperti perasaan yang terpendam bertahun-tahun kini menemukan bentuknya. Ia menyadari darah kaladana yang mengalir di tubuh pemuda itu bukan darah biasa. Ia mencium aroma masa silam,
kekuatan yang pernah berjaya, dan kini hidup kembali di hadapan matanya. Maka saat pemuda itu datang, bukan hanya akal yang memutuskan untuk menerimanya, tapi juga hati yang diam-diam bergetar. Di balik senyum dinginnya, ada harapan dan ketakutan, ada keinginan untuk memiliki bukan sebagai pelayan, tapi mungkin sebagai bagian dari takdirnya yang belum selesai ditulis. Terima kasih, Nini. Tapi aku harus menguji kesetiaan kalian. Kamu? Siapa namamu? Pria Mitra, Nini. Oh. Siapa namamu? Lokahitan ini. Untuk sementara, kamu menjadi pengasuh putraku, Syudawirat. Iya, Nini. Simpan dulu ularnya. Dan kamu menjadi pelayanku, mau? Mau, Nini. Tutup pintunya, pria. Iya. Kau bisa memijat, bukan? Bisa, Nini. Saya biasa memijit bopo saya sesudah latihan. Sini. Kakiku pegal, pria.
Hihi. Jangan, saya takut. Katanya anak pendekar. Kok takut sama ular? Sama penjahat, saya tidak takut. Tapi kalau sama ular, saya takut. Oh, gini sambutan orang-orang Halimun Petak pada sahabatnya. Siapa kita? Aku dia satu dari Karangkulus, sahabat Kiranga. Kamu murid di sini? Aku pelatih. Sudah semakin kacau padepokan ini. Kamu tentu orang luar. Jurus-jurusmu bukan milik perguruan Halimun Petak. Rupanya ini yang diceritakan Yatindra dan semua tetua Halimun Petak. Hai, mana Saroya? Akan kuberi pelajaran dia. Hei, diam kamu. Hadapi aku dulu. Kurang ajar. Siapa lagi yang bikin kacau padepokan? Oh, begini sambutan orang-orang Halimun Petak pada sahabatnya. Siapa ke sana? Aku dia satu dari Karangkulus, sahabat Kiranga Suli. Kamu murid di sini? Aku pelatih. Sudah semakin kacau padepokan ini. Kamu tentu orang luar. Jurus-jurusmu bukan milik perguruan Halimun Petak. Rupanya ini yang diceritakan Yatindra dan semua tetua Halimun Petak. Hai, mana Saroya? Akan kuberi pelajaran dia. Hei, diam kamu. Hadapi aku dulu. Kurang ajar. Oh, rupanya ada tamu yang berkunjung kemari. Maafkan saya, Paman Jayasatru. Akhir-akhir ini saya banyak kedatangan tamu untuk mengacau dan bahkan mau membunuh saya. Itu karena tingkahmu yang sudah lancang melecehkan sesepuhmu. Siapa yang tinggi ilmunya, dia yang akan menggantikan Mahaguru Ranggasuli. Apa saya salah? Kalau kebetulan saya mengalahkan semua para sesepuh itu. Setahuku tidak pernah ada aturan main seperti itu di perguruan Halimun Petak. Biasanya, adik Mahaguru yang langsung menggantikannya. Kalau sang Mahaguru meninggal.
Bagaimana mungkin dia bisa meniru jurus ciptaanku? Aku bisa menguasai semua jurus pedang naga ciptaanmu, Paman Jayasatru. Aku bahkan bisa memberimu satu jurus yang belum kamu ciptakan. Mau lihat? Lebih baik bawa pulang anakmu, Paman. Dan akui saja kepemimpinanku di Halimun Petak. Dan perguruan kita akan tetap menjadi sahabat. Kurang ajar! Jangan ikut campur dan Basyura. Akan kutunjukkan kepada mereka Halimun Petak yang sejati. Saya bukan mau mengecilkan kalian. Saya tahu ilmu kanuragan kalian memang sudah sangat tinggi. Tapi menyatroni Nila Saroya sekarang agak kurang bijak. Sebab kalau melihat dia mampu melibat semua sesepuh perguruan Halimun Petak, bahkan adik seperguruan Ranggasuli sendiri sampai menyerah, saya sangat yakin kalau Nila Saroya sudah mempelajari kitab pusaka perguruan kalian. Apapun yang terjadi, saya harus menghancurkan perempuan itu. Kenapa kalian tidak minta bantuan Prabu Angling Dharma? Karena bagaimanapun beliau punya urun atas munculnya Saroya di Sugalu. Beliau sangat sakti. Bahkan beliau mampu mengalahkan saya dan 4 lagi dedengkot rimba persilatan. Termasuk Guru Aditya. Waktu kami memperebutkan kamu, Suliwa. Iya. Waktu itu Sang Prabu sedang menyamar. Dan beliau juga yang menitipkan saya ke perguruan Sugalu.